Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejati. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sedikit mengejutkan, yaitu apakah benar burung perkutut bisa berubah menjadi ular. Mari kita simak bersama fakta dan mitos yang beredar, dengan nuansa Islami yang menyejukkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, tulis komentar di bawah, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oh ya, tulis juga sholawat di kolom komentar, yuk. Semoga setiap sholawat yang kita kirimkan menjadi berkah dan keberkahan untuk kita semua. Di tengah kehidupan yang serba cepat ini, kita sering mendengar berbagai cerita dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah sebuah kisah yang melibatkan seekor burung perkutut. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar cerita ini, atau mungkin kamu baru pertama kali mendengarnya, yaitu tentang burung perkutut yang dikatakan bisa berubah menjadi ular. Menarik, bukan? Namun, apakah itu hanya sebuah mitos atau ada kebenaran di balik cerita tersebut? Burung perkutut, bagi sebagian masyarakat Indonesia, bukanlah sekadar burung biasa. Ia dianggap sebagai simbol kedamaian, keberuntungan, dan bahkan sebagai penanda adanya hal-hal spiritual yang luar biasa. Perkutut, dengan suaranya yang merdu, seolah membawa kedamaian bagi siapapun yang mendengarnya. Tak jarang, orang-orang percaya bahwa burung ini membawa berkah atau pertanda baik dalam kehidupan mereka. Namun, di balik kepercayaan tersebut, ada juga cerita-cerita yang lebih misterius dan penuh teka-teki. Salah satunya adalah mitos yang mengatakan bahwa burung perkutut bisa berubah menjadi ular. Mari kita mulai dengan fakta yang pertama, yaitu tentang kehidupan burung perkutut itu sendiri. Burung perkutut Geopelia striata adalah salah satu jenis burung yang berasal dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ciri khasnya yang paling mudah dikenali adalah warna bulunya yang lembut dan suara kicauannya yang khas, yang sering terdengar seperti suara kutut-kutut. Perkutut dikenal sebagai burung yang jinak, mudah dipelihara, dan sering menjadi simbol keberuntungan bagi banyak orang. Dalam budaya Indonesia, burung ini banyak ditemukan di rumah-rumah penduduk, baik di pedesaan maupun perkotaan, dan sering dijaga dengan baik karena diyakini dapat membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Namun, meskipun burung ini sering dianggap sebagai simbol kebaikan dan keberuntungan, kita tidak bisa mengabaikan adanya cerita-cerita yang berkembang di masyarakat mengenai hubungan burung perkutut dengan ular. Ada yang percaya bahwa burung perkutut memiliki kekuatan gaib yang dapat menyebabkan dirinya berubah menjadi ular. Konon, perkutut yang dianggap sebagai penjaga atau pelindung ini bisa berubah menjadi ular sebagai wujud transformasi gaib untuk melindungi pemiliknya dari bahaya. Tentu saja, cerita ini tidak didukung oleh bukti ilmiah yang dapat diterima secara umum. Dalam pandangan sains, burung dan ular adalah dua makhluk yang sangat berbeda, baik dari segi fisiologi, habitat, maupun cara hidup. Burung adalah makhluk bersayap yang terbang, sedangkan ular adalah reptil yang bergerak dengan merayap. Secara ilmiah, perubahan bentuk seperti yang diceritakan dalam mitos ini tentu tidak mungkin terjadi. Kedua makhluk tersebut memiliki struktur tubuh yang sangat berbeda dan tidak mungkin bisa berubah menjadi satu sama lain. Namun, meskipun begitu, cerita ini tetap hidup dalam masyarakat, dan banyak orang yang mempercayainya sebagai bagian dari kepercayaan spiritual atau mistis. Itulah sebabnya mengapa mitos ini tetap bertahan dalam budaya masyarakat, meskipun tidak memiliki dasar ilmiah yang jelas. Berbicara tentang mitos, kita tak bisa lepas dari berbagai cerita yang berkembang di kalangan masyarakat tentang burung perkutut dan ular. Mitos yang paling terkenal adalah bahwa burung perkutut bisa berubah menjadi ular sebagai wujud transformasi yang terkait dengan kekuatan gaib atau dunia spiritual. Konon, dalam beberapa cerita yang beredar, ada seorang kiai atau seorang tokoh spiritual yang memelihara burung perkutut sebagai simbol perlindungan. Burung ini bukan hanya dianggap sebagai peliharaan biasa, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Menurut beberapa versi cerita,
ada yang mengatakan bahwa burung perkutut yang dipelihara dengan penuh keikhlasan dan doa bisa berubah menjadi ular untuk melindungi pemiliknya dari bahaya yang mengancam. Ular dalam cerita ini seringkali digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kekuatan gaib yang bisa memberikan perlindungan atau bahkan menghukum orang yang berniat buruk. Namun, seperti halnya mitos lainnya, cerita ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Itu semua hanya bagian dari cerita rakyat yang berkembang seiring waktu. Kita juga harus menyadari bahwa mitos seperti ini seringkali berakar pada kebutuhan manusia untuk mencari penjelasan atas hal-hal yang tidak dapat mereka pahami atau kontrol. Dalam banyak kasus, masyarakat menciptakan cerita-cerita tersebut untuk memberi penjelasan atas fenomena yang tidak mereka mengerti. Oleh karena itu, meskipun cerita tentang burung perkutut yang berubah menjadi ular menarik dan penuh misteri, kita perlu bersikap bijak dan tidak terlalu mempercayainya tanpa adanya bukti yang jelas. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu mencari kebenaran dan berpikir rasional berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, kita perlu memahami bahwa segala ciptaan Allah, termasuk burung perkutut dan ular, memiliki tujuan yang jelas dalam kehidupan ini. Allah menciptakan setiap makhluk dengan aturannya yang sempurna dan sesuai dengan fitrahnya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa berubah bentuk begitu saja tanpa izinnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan tidak ada suatu makhluk pun yang bergerak di muka bumi ini melainkan ia atas rezekinya. Quran Surat Hud 6. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini telah ditentukan oleh Allah dengan aturannya yang luar biasa. Baik burung perkutut, ular, ataupun makhluk lainnya, semuanya memiliki peran dan tujuan yang sesuai dengan takdirnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus bijak dalam menyikapi mitos-mitos seperti ini dan tidak mudah terpengaruh oleh cerita-cerita yang tidak memiliki dasar kebenaran yang jelas. Dalam Islam, kita juga diajarkan untuk tidak mudah percaya pada hal-hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah dari apa yang tidak engkau ketahui." Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan selektif dalam menerima informasi, terlebih yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat gaib atau mistis. Kita lebih baik fokus pada ilmu yang bermanfaat dan memperkuat keimanan kita kepada Allah dengan cara yang benar. Jadi, sahabat sejati, setelah kita mempelajari fakta, mitos, dan pandangan Islami tentang burung perkutut yang katanya bisa berubah menjadi ular, kita dapat menarik kesimpulan bahwa cerita ini hanyalah mitos yang berkembang di masyarakat. Kita perlu memahami bahwa perubahan bentuk seperti yang diceritakan dalam mitos ini tidak dapat terjadi secara ilmiah, dan kita harus selalu berhati-hati dalam menerima informasi yang tidak jelas kebenarannya. Mari kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar, mengikuti ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terus memperkuat iman serta menambah ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari informasi yang kami sajikan. Mari kita terus menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan salawat untuk mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.